Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non Muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris, ada bagian eksoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan. Saya pernah membaca kuliah atau khutbah terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral code dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami penzoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir, ikro. Bukan kerja. Jujur, benar, berani. Itu yang kita mau bandingkan dengan keadaan sekarang. Tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Ini ada kopi, terima kasih nih, kopi sotek. Sok tahu, tapi ekonomi kurang. Gak apa-apa, tapi enak kopinya. Kalau keadaan sekarang namanya sotok. Sok tahu, tapi otak kurang. Ada pemimpin yang sok tahu, tapi otak kurang. Akibatnya kita berutang. Akibatnya lingkungan rusak. Akibatnya keakraban sosial berhenti itu. Karena ada seseorang yang punya modal sotok. Sok tahu tapi otak kurang. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Jadi kita kembalikan pada keadaan hari ini. Dan kita ingin mengingat bahwa diperlukan kepemimpinan baru. Itu yang kita dalilkan. Tapi justru dengan isu kepemimpinan baru itu, yang tadi secara sengaja tidak sengaja disebutkan Anies, memang itu kepemimpinan baru. Kenapa mesti dihalangi? Kalau Anies diajukan sebagai dalil kepemimpinan baru dan kekuasaan khawatir, ajukan orang yang setara Anies di dalam moral, di dalam persahabatan, di dalam intelektual. Sekarang yang diajukan adalah ada calon-calon presiden. Dasarnya apa? Elektabilitas. Elektabilitas itu bisa dibeli lewat lembaga survei. Kalau kita pakai dalil kepemimpinan Nabi Muhammad, yang pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Kejujuran yang pertama. Etikability atau moralitas. Yang kedua, intelektualitas. Supaya bisa membaca ketidakadilan. Baru elektabilitas. Itu yang disebut mazhab kepemimpinan Nabi Muhammad. Elektabilitas adalah nomor 3. Nomor 1 adalah etikabilitas. Nomor 2 adalah intelektualitas. Nomor 3 baru elektabilitas. Jadi kita nggak ingin disogok oleh lembaga survei. Kita tinggal pilih nanti itu. Apakah kita mau ikut pembusukan politik yang sekarang dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin tapi tidak mampu memberi arah. Padahal memimpin artinya memberi arah. Presiden Jokowi sekarang memimpin tapi dia tidak bisa memberi arah. Kemana arah bangsa ini? Semua orang bingung. Tiba-tiba ke Cina, lalu tiba-tiba ke Prabowo, tiba-tiba ke Ganjar, tiba-tiba ke Erlangga. Tuh. Apa masalahnya? Bermain-main dengan stigma itu.
Yang paling berbahaya adalah menerapkan ciri-ciri fisik pada pemimpin. Harus berkerut mukanya dan harus rambutnya putih. Monyet yang ubanan pun bisa masuk kategori itu. Yang lebih berbahaya teman-teman adalah ada 272 kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Kan itu faktanya. Sekarang udah 60 atau udah 80 kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai pejabat sementara. Saya tunjukkan bahayanya. Yang pertama, kalau dia disebut sementara 2 minggu oke, 2 bulan oke. Ini 2,5 tahun. Artinya separuh dari tahun pemilu. Pemilu kita 5 tahun. Setengah tahun, 272 kepala daerah itu tidak mengikuti prinsip pemilihan umum. Padahal konstitusi kita pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin ini tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kedaulatan presiden. Jadi Indonesia sekarang prinsipnya kedaulatan presiden, bukan kedaulatan rakyat. Harusnya kalau di negara beradab udah di-impeach Presiden Jokowi itu. Karena dia udah melanggar konstitusi pasal 1 ayat 2. Pasal berikutnya mengatakan bahwa semua pemimpin publik harus dipilih secara demokratis. Jelas verbatim di dalam konstitusi. Dipilih demokratis atau dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Itu bahayanya tuh. Ya kita lagi kampanye bahwa presiden bisa di-impeach. Di mana buktinya? Di Peru kemarin seminggu lalu presiden melakukan hal yang sama, melanggar konstitusi. Akibatnya dia ditangkap polisi. Presiden Peru ditangkap polisi. Waktu ditanya kepada polisi, Anda menangkap presiden? Enggak, saya enggak menangkap presiden. Saya menangkap pelanggar konstitusi. Jelas dalilnya. Ini satu penghargaan luar biasa, dipasangkan sesuatu yang akan saya ingat terus, bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas kembang tanjung. Yang dikembangkan bukan sekedar silaturahmi, tapi akal pikiran. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman, bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme, berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi. Setelah itu, 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai. Dan tidak ada interpretasi lain. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap
seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi saya menganggap bahwa ini ada satu dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca tuh. Tapi yang unik pada kita adalah kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan leadership dari Nabi Muhammad. Apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam. Jadi saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dalil pertama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya membaca banyak verses itu. Kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Tadi di meja itu saya sendirian mendengarkan bapak-bapak bicara pakai bahasa Aceh. Saya nggak ngerti bahasa Aceh, tapi saya mengerti bahasa tubuh dari 6 orang yang sedang bicara di depan saya. Bahasa tubuh kejujuran, bahasa tubuh keberanian, bahasa tubuh kebenaran. Itu dalil kepemimpinan yang seharusnya. Jujur, benar, berani. Itu yang kita mau bandingkan dengan keadaan sekarang. Tidak jujur, tidak benar, tidak berani. Ini ada kopi, terima kasih nih, kopi sotek. Sok tahu, tapi ekonomi kurang. Gak apa-apa, tapi enak kopinya. Kalau keadaan sekarang namanya sotok. Sok tahu tapi otak kurang. Ada pemimpin yang sok tahu tapi otak kurang. Akibatnya kita berutang. Akibatnya lingkungan rusak. Akibatnya keakraban sosial berhenti itu. Karena ada seseorang yang punya modal sotok. Sok tahu tapi otak kurang. Itu yang ingin kita kemukakan dalam upaya refleksi terhadap kepemimpinan. Kenapa begitu? Kalau Nabi adalah pemimpin, terjemahannya dia adalah leader. Seorang leader akan menuntun umatnya, warganya, pergi pada harapan. Itu namanya leader. Ada wahyu di depan yang kita upayakan diselenggarakan oleh seorang pemimpin. Di dalam sistem bernegara, wahyunya namanya konstitusi. Tetapi justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Jadi dari awal kita lihat bahwa kalau dia leader, dia paham bahwa tuntunan itu harus menghasilkan harapan. Kalau sekarang kepemimpinan politik kita nggak ada harapan. Orang frustrasi di mana-mana itu. Bupati Meranti ngamuk, menganggap bahwa Riau itu dieksploitasi
kekayaannya tidak dikembalikan pada menanti. Dan dia bahkan menantang bahwa kalau begini terus eksploitasi terhadap sumber daya alam dan tidak kembali pada meranti, dia mau mungkin dia berpikir lebih baik itu jadi bagian dari provinsi Malaysia. Demikian juga di tempat yang lain. Saya baca tadi di koran, Bupati Pasir Utara, tempat ibu kota negara akan dipindahkan, mengeluh bahwa di situ tidak ada universitas. Baru sekarang dia terbuka pikiran bahwa ibu kota negara tanpa akal itu artinya tempat untuk tambah ketidakadilan. Dan kita mulai paham bahwa kenapa para bupati mulai resah sekarang, karena ketidakadilan tidak tiba. Kalau misalnya kita berpikir bahwa IKN itu adalah semacam upaya untuk memperlihatkan kemegahan bangsa, di situ akan ada perusakan lingkungan, di situ akan ada makhluk Tuhan yang akan disingkirkan demi menanam beton di IKN. Padahal doktrin Islam adalah pelihara, hormati semua makhluk. Jadi IKN itu tidak berbasis pada sosiologi Islamis yang memerintahkan manusia untuk saling bersahabat, bahkan bersahabat dengan makhluk. Kalau kita perluas pembicaraan ini, kita kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan, karena seolah keadilan sosial itu terhalang oleh kita. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar makhluk, penghormatan antar makhluk. Kita diminta untuk berlaku dalam perspektif mencintai itu, bukan memusuhi. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan politik sama dengan pertarungan suku, sama dengan pertarungan etnis. Saya pernah membaca kuliah, sebut saja kuliah, atau khutbah terakhir, khutbah Nabi Muhammad terakhir. Ketika beliau mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat, kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Hal yang itu diucapkan 1300 tahun yang lalu, yang baru dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia Kedua. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral core dari hal-hal yang sifatnya teologis, yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir, ikro. Bukan kerja. Jadi kalau kita memakai paradigma itu, bagian sosiologis, tentu saya tidak bisa bicara bagian akidah, bagian teologis, tapi saya paham sosiologi Islam. Semua agama ada dimensi esoteris, ada dimensi eksoteris. Esoteris itu bagian batin yang hanya mungkin dialami ketika orang ada pada kesusukan individual. Ketika dia kusuk, dia mengalami gejala esoteris, fenomena esoteris, berupaya untuk menyatukan batin dengan alam semesta dan dengan pencipta alam semesta. Bagian yang rahasia dari manusia yang kita sebut iman itu. Tapi ada bagian yang eksoteris, pakai X bukan S. Itu bagian kemasyarakatan, bagian yang bisa kita akses bersama-sama. Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non Muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris, ada bagian eksoteris, di mana persahabatan manusia itu diikat oleh janji kebenaran, janji keberanian, janji keadilan.
Suatu waktu saya berceramah di Universitas Gontor di Jombang, juga dikritik. Padahal saya bicara tentang keadilan sosial. Tapi Anda kasih kritik pada Pak Jokowi, ya jelas kenapa Pak Jokowi tidak memberi keadilan sosial. Apa yang salah? Satu waktu saya berceramah di Ngeruki, pesantren yang dianggap sarang teroris. Saya diundang di situ, dan kita berdebat tentang keadilan sosial. Saya diundang. Ketika itu Ustadz Abu Bakar Basir masih ada di penjara. Adiknya mendampingi saya. Ada 5.000 orang dengerin uraian saya pakai televisi di luar. Lalu polisi datang. Pak Rocky, hati-hati, ini sarang teroris. Saya bilang, saya diundang untuk debat pikiran, bukan untuk kekerasan. Iya, tapi ini sarang teroris. Dia ulang-ulang. Iya, sekarang saya tahu, kalau ini sarang teroris, ini juga sarang intel. Logikanya begitu. Di mana ada teroris, pasti ada intelijen di situ. Ini kampung teroris, pasti itu kampung intel. Kan dengan mudah kita tahu itu. Kalau seseorang bisa mengatakan itu sarang teroris, artinya di situ juga ada aktivitas intelijen. Entah untuk mengkonten, entah untuk deradikalisasi, atau untuk memprovokasi. Biasa dalam kehidupan intelijen. Jadi saya balik pada tema ini. Kita ingin melakukan refleksi kepemimpinan. Kalau kita sekedar mengatakan kita mau supaya mengingatkan kembali kemampuan taktis, kemampuan strategis dari Nabi sebagai pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin umat, nggak ada bandingannya. Karena kita tidak melihat satu kemampuan yang setara dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di masa itu. Kenapa begitu? Karena ada keyakinan di dalam perjuangan, yaitu ingin membebaskan diri dari kedunguan. Dan jihad anti kedunguan itu yang seharusnya kita sosialisasikan di Indonesia. Saya baca kemarin di Harian Kompas headline, 68% rakyat Indonesia kekurangan gizi. 68% itu artinya 182 juta orang Indonesia kekurangan gizi. Itu tidak main-main. Dengan kata lain, seluruh kampanye presiden yang mengiming-imingi generasi muda bahwa kalian akan jadi bonus demografi di tahun 2030 yang tinggal 7 tahun lagi. Bagaimana mungkin bonus demografi itu dicapai kalau anak muda hari ini kekurangan gizi? Itu fakta sosiologinya. Jumlah balita yang stunting di Indonesia prevalensinya 24%. Artinya, satu dari bayi yang lahir hari ini mengalami, satu dari 4 bayi yang lahir hari ini, ada dokter di sini, mengalami kekurangan gizi, stunting. Artinya otaknya nggak akan berkembang 10 tahun ke depan. Faktanya begitu. Apalagi faktanya? Di Asia, Indonesia itu adalah negara paling dungu dari 30 negara di Asia. Nomor 2 dari bawah dungunya. IQ-nya cuma 70%. Lalu orang marah, kok Pak Rocky bilang begini? Statistik dunia mengatakan Indonesia itu negara dungu. Ya tentu masyarakat Aceh menyumbangkan IQ supaya terangkat IQ nasional. Tapi orang akan tanya, di mana, di era siapa ada kemiskinan, ada disparitas, ada stunting, ada kedunguan? Ya, di era Presiden Jokowi, itu faktanya. Kita nggak ngarang-ngarang. Sementara Pak Jokowi masih merasa bahwa IKN itu harus dilanjutkan. Sesuatu yang bertentangan dengan harkat keadilan sosial. Di dalam keadaan ada 182 juta orang kekurangan gizi, Presiden Jokowi mau bikin ibu kota negara untuk memamerkan bahwa nanti akan ada mobil terbang di situ sebagai fasilitas publik. Siapa yang akan pakai mobil terbang itu? 2-3 orang. Sementara Bupati Pasar Utara mengatakan, kami tidak punya universitas, tidak punya tempat berpikir. Artinya begitu IKN selesai, tidak ada satupun tenaga ahli yang berasal dari kabupaten itu. Semua akan di outsource. Jadi ini satu kesempatan kita untuk menilai jenis kepemimpinan apa yang kita butuhkan.
bagi Indonesia yang sedang mengalami kekacauan ekonomi, politik, dan seterusnya. Saya balik pada situasi hari ini. Dalam keadaan kita mencoba memahami jalan pikiran Quran tentang keadilan sosial, seluruh dunia sekarang menganggap bahwa teori ekonomi tentang pertumbuhan, growth, menyebabkan ketimpangan paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi sistem eksploitasi kapitalisme menyebabkan ketimpangan, dan ketimpangan itu adalah potensi kerusuhan etnis di Indonesia terutama. Kita balik pada dalil ekonomi Islam. Di dalam kekayaan seseorang ada hak orang lain. Keluarkan hak itu karena itu bukan milikmu. Dalam bentuk zakat, mal, segala macam. Jadi ada perintah sosial di dalam ayat itu. Kita bandingkan dengan keadaan sekarang. 3 orang terkaya di Indonesia menguasai 50% kekayaan penduduk Indonesia. Kalau kita tagih jenis zakatnya itu, orang bilang Anda mau menegakkan syariah. Bukan, itu parameter. Zakat adalah parameter ada tidaknya keadilan, bukan soal syariah. Tapi kemasukakalan dari keadilan sosial diukurkan langsung pada dalil yang diucapkan bahwa di dalam kekayaanmu ada hak orang miskin. Baru tahun 1700 John Locke mengucapkan itu. Jauh sebelum itu Quran sudah mengatakan. John Locke mengatakan, seorang pemikir liberal Inggris mengatakan, Anda boleh mengeksploitasi materi, tapi Anda harus tinggalkan jumlah yang sama untuk dieksploitasi orang-orang lain. Itu tahun 1700 diucapkan. 1100 tahun setelah dalil tentang zakat itu diucapkan di dalam ekonomi Islam. Green economy, kita bicara sekarang tentang ekonomi hijau. Jangan eksploitasi lingkungan. Dalil pertama dari rahmatan lil alamin, hargai makhluk, bukan sekedar manusia, tapi juga alam. Jadi kesetaraan itu sifat sosialistis dari Quran ada di dalam teks dan bisa dibaca, bisa diturunkan menjadi regulasi. Tetapi setiap kali umat Islam menuntut keadilan, dianggap bahwa umat Islam ingin mendirikan negara Islam. Padahal yang dituntut adalah paradigma keadilan. Jadi bagian itu yang saya kira kita renungkan hari ini, supaya kita tahu bahwa semua kebaikan yang diusulkan oleh masyarakat sipil dianggap sebagai gangguan terhadap kekuasaan. Itu gilanya di situ, atau bukan gilanya, dungunya di situ. Jadi sekali lagi teman-teman, kesempatan ini adalah bagus sekali karena kita tahu sejarah Aceh adalah sejarah untuk menolak eksploitasi. Waktu Aceh mengangkat senjata pada penjajah, yang dia mau katakan adalah kami ingin kemerdekaan junto keadilan, bukan sekedar kemerdekaan, tapi keadilan sosial, supaya tanah kita, tanah kami tidak dieksploitasi hanya untuk keuntungan kapitalisme. Sekarang tema itu berulang lagi. Kalau kita baca keresahan di Papua, keresahan di Halmahera, keresahan di Aceh, keresahan di Riau, sama idenya tuh. Bahwa merasa dihisap oleh Jakarta. Bahwa kekayaan Aceh, kekayaan Riau, kekayaan Papua dihisap oleh Jakarta. Yang balik ke situ adalah ada uang yang balik tapi sogokan yang disebut BLT yang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dihisap oleh pusat. Dan pusat dihisap kembali oleh sistem kapitalisme global. Jadi kita kembalikan pada keadaan hari ini, dan kita ingin mengingat bahwa diperlukan kepemimpinan baru. Itu yang kita dalilkan. Tapi justru dengan isu kepemimpinan baru itu, yang tadi secara sengaja tidak sengaja disebutkan Anies, memang itu kepemimpinan baru. Kenapa mesti dihalangi? Kalau Anies diajukan sebagai dalil kepemimpinan baru dan kekuasaan khawatir, ajukan orang yang setara Anies di dalam moral, di dalam persahabatan, di dalam intelektual. Sekarang yang diajukan adalah ada calon-calon presiden. Dasarnya apa? Elektabilitas. Lo elektabilitas itu bisa dibeli lewat lembaga survei. Kalau kita pakai dalil kepemimpinan Nabi Muhammad, yang pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Kejujuran yang pertama. Etikability atau moralitas.
Yang kedua, intelektualitas, supaya bisa membaca ketidakadilan. Baru elektabilitas. Itu yang disebut mazhab kepemimpinan Nabi Muhammad. Elektabilitas adalah nomor 3. Nomor 1 adalah etikabilitas. Nomor 2 adalah intelektualitas. Nomor 3 baru elektabilitas. Jadi kita nggak ingin disogok oleh lembaga survei. Itu yang menerangkan kenapa pemerintah merasa cemas dengan adanya kepemimpinan baru. Kepemimpinan yang dasarnya adalah moralitas, intelektualitas, bukan elektabilitas. Anies mewakili suasana itu. Mungkin Anies kurang, cari yang lebih dari Anies, bukan halangi Anies. Kan itu cara berpikirnya. Jadi, sahabat semua, saya memanfaatkan suasana ini untuk mengajak kita merefleksikan kembali dalil kepemimpinan Nabi Muhammad, yaitu keadilan, ketegasan sikap sekaligus kemampuan untuk berdiplomasi. Piagam Madinah itu adalah dokumen diplomatik. Apa isinya? Jaminan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap orang asing, terhadap Yahudi terutama. Orang bisa tafsirkan, ya, karena Nabi Muhammad bersiap-siap untuk perang dengan kekuatan yang lebih besar, karena itu dia nggak ngapain berkelahi di dalam kalau ada musuh lebih besar tuh. Tapi itulah kecerdasan intelektualitas dari seorang pemimpin yang namanya Nabi Muhammad. Jadi kita belajar dari kemampuan diplomatik itu, karena hanya disebut sebagai perjanjian Madinah. Di dalam perjanjian ada kesepakatan. Di dalam bahasa Latin namanya pacta sunt servanda. A pact must be served. Tetapi fakta itu hilang intinya kalau ada pengkhianatan. Pacta sunt servanda, rebus sixtantibus. Kalau hal-hal yang diperjanjikan masih dihormati, maka perjanjian itu berlaku. Jadi konsep modern tentang perjanjian sudah dibuat di tahun 600-an. Dan kita baca itu sebagai dokumen politik. Jadi lengkaplah dimensi etis dari kepemimpinan yang sekarang kita rayakan maulidnya. Sekali lagi, kita mungkin terlalu jauh membawa masalah ini, menghubungkan antara teologi dan politik. Tetapi manusia itu tumbuh dengan keyakinan. Dia tumbuh dengan apa yang disebut sebagai keinginan untuk menghasilkan masa depan. Dan janji keinginan itu adalah janji konstitusi. Kalau kita coba perlebar persoalan kita, kita takut untuk membawa agama ke dalam politik. Yang sekarang disebut, jangan bawa agama ke dalam politik. Tunggu dulu. Dalil keadilan harus dimasukkan ke dalam politik. Dan dalil keadilan agama itu yang paling komprehensif. Jadi saya mau membantah itu, kok. Ini politik identitas. Politik identitas itu bukan politik Islam. Semua orang punya identitas. Yang kacau adalah politik identitas distempelkan pada Islam dan langsung identitas artinya teroris. Identitas adalah negara Islam, bukan. Kesetaraan manusia itu ada di dalam Quran dan kesetaraan itu dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Jadi ada sambungannya di situ. Tetapi karena Islam adalah mayoritas, ketakutan bahwa seorang Islam akan berpindah pada Anies misalnya, menyebabkan Anies dilarang pertama kali diserang di Mekah. Padahal Anies adalah Muslim, memang dia Muslim. Kenapa mesti dikait-kaitkan? Memang faktanya itu. Mayoritas Indonesia adalah Muslim. Tetapi mayoritas orang Indonesia menginginkan keadilan, menginginkan kebenaran, bukan kebohongan. Mayoritas orang Indonesia menginginkan keakraban sosial, bukan pembelahan yang disebut sekarang Islamophobia. Jadi saudara-saudara, ada etika yang kita ambil dalam peristiwa kepemimpinan Nabi. Yang pertama adalah sikap toleran bahkan terhadap musuh. Karena dalil tadi mencintai manusia itu melampaui semua strategi politik. Matan dilawan. Sikap etis pertama. Dengan kata lain, Nabi Muhammad mempraktekkan prinsip pertama. Seseorang boleh memimpin kalau dia lolos etikabilitas. Jelas dalilnya. Seseorang bisa memimpin kalau dia lolos intelektualitas. Intelektualitas bukan soal dia sekolah berapa,
tapi kemampuan unik dari manusia untuk memakai otak, bukan memakai amplop. Itu intinya tuh. Karena itu kita ingin calon-calon pemimpin kita mampu berdebat dengan kekuatan argumen, bukan dengan memanfaatkan sentimen. Itu namanya intelektualitas. Bukan dengan mengatakan siapa calon pemimpin, dia yang berambut putih dan berwajah kerut. Bukan apa yang tumbuh di kepalanya, tapi apa yang ada di dalam kepalanya. Itu intelektualitas tuh. Jadi jelas versinya tuh. Kita tinggal pilih nanti tuh. Apakah kita mau ikut pembusukan politik yang sekarang dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin tapi tidak mampu memberi arah. Padahal memimpin artinya memberi arah. Presiden Jokowi sekarang memimpin tapi dia tidak bisa memberi arah. Kemana arah bangsa ini? Semua orang bingung. Tiba-tiba ke Cina, lalu tiba-tiba ke Prabowo, tiba-tiba ke Ganjar, tiba-tiba ke Erlangga tuh. Apa masalahnya? Bermain-main dengan stigma itu. Yang paling berbahaya adalah menerapkan ciri-ciri fisik pada pemimpin. Harus berkerut mukanya dan harus rambutnya putih. Monyet yang ubanan pun bisa masuk kategori itu. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin dia harus paham tentang arah masa depan. Itu yang ditunggu oleh generasi milenial. Yang terakhir adalah kita memasuki keadaan yang penuh dengan turbulensi. Ini ada ahli pesawat terbang, ahli mesin. Di dalam keadaan turbulensi, satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah fasten your seat belt. Tetapi itu artinya kita bersiap untuk crash landing. Keahlian pilot adalah meyakinkan penumpang bahwa pesawat ini akan crash landing, tetapi tetap tidak akan ada bahaya. Hanya pilot yang punya otak yang mampu untuk membuat pesawat itu kendati guncang, tapi tidak akan ada korban. Sekali lagi, kita pastikan bahwa ini perkumpulan pikiran, dan saya senang bahwa masyarakat Aceh tetap mampu untuk membedakan antara sentimen rasistis dan keinginan untuk membentuk satu komunitas. Karena nanti orang akan tanya, kenapa Rocky Gerung ada di situ? Justru karena Aceh paham tentang kemajemukan. Kenapa Rocky Gerung diundang ke situ? Justru karena Aceh paham tentang perdebatan berbasis argumen. Jadi semua kapasitas yang ingin kita wariskan pada generasi baru sudah dimulai dari sebuah kampung yang bernama Kampung Tanjung. Kembang Tanjung artinya kembangkan pikiran. Tanjung artinya tempat anak berjuang. Dan eksodus teman-teman semua itu eksodus dari Aceh, tetapi membentuk kembali keakraban di kota metropolitan. Itu adalah jaminan bahwa Indonesia bisa kita temukan kembali dengan pikiran masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Dan pikiran masyarakat Aceh dari dulu kita tahu pikiran yang ingin merdeka, pikirannya merdeka ya, bukan negaranya. Tapi kalau itu berkonsekuensi merdeka juga nggak ada soal. Jadi sekali lagi sebelum saya kena delik, coba kita lihat kasus yang terakhir. Bagaimana KUHP. Aceh dulu dikuasai oleh KUHP Belanda. Yaitu tidak boleh menghina Ratu Wilhelmina. Menghina Ratu atau Raja Belanda itu dihukum itu. Dengan pidana badan. Memang itu betul pada waktu itu karena tubuh publik raja atau tubuh publik ratu menyatu dengan tubuh privatnya. Kalau dihina tubuh publiknya, tubuh privatnya juga terhina. Kalau dihina tubuh privatnya, tubuh publiknya terhina. Kenapa? Karena ratu itu tidak dipilih. Ratu itu menganggap dia dapat warisan, entah karena darah, entah karena Tuhan itu. Jadi menyatu antara tubuh publik dan tubuh privat sang pemimpin. Waktu kita memilih republik dan demokrasi, tubuh itu dibedakan.
Ada tubuh privat presiden, namanya Jokowi. Ada tubuh publik presiden, namanya Presiden Jokowi. Sekarang KUHP bilang, tidak boleh menghina presiden. Kalau presiden itu tubuh publik, yang bisa terhina adalah martabat manusia, bukan martabat presiden. Nggak ada istilah martabat presiden. Anda baca ensiklopedia, yang ada human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden jabatan. Itu bedanya tuh. Jadi memang itu undang-undang yang undang-undang yang dulu lah. Bagaimana mungkin kita menghina barang? Presiden itu kan barang bukan orang. Yang orang adalah Jokowinya tuh. Presiden itu diikat oleh hukum, administrasi negara tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita bayangkan sekarang bahwa kita memang memburuk dalam segala hal. KUHP kita buruk, undang-undang omnibus law buruk. Yang lebih berbahaya teman-teman adalah ada 272 kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Kan itu faktanya. Sekarang udah 60 atau udah 80 kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai pejabat sementara. Saya tunjukkan bahayanya. Yang pertama, kalau dia disebut sementara 2 minggu oke, 2 bulan oke. Ini 2,5 tahun. Artinya separuh dari tahun pemilu. Pemilu kita 5 tahun. Setengah tahun, 272 kepala daerah itu tidak mengikuti prinsip pemilihan umum. Padahal konstitusi kita pasal 1 ayat 2 mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin ini tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kedaulatan presiden. Jadi Indonesia sekarang prinsipnya kedaulatan presiden, bukan kedaulatan rakyat. Harusnya kalau di negara beradab sudah di-impeach Presiden Jokowi itu. Karena dia sudah melanggar konstitusi pasal 1 ayat 2. Pasal berikutnya mengatakan bahwa semua pemimpin publik harus dipilih secara demokratis. Jelas verbatim di dalam konstitusi. Dipilih demokratis, dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Itu bahayanya tuh. Ya kita lagi kampanye bahwa presiden bisa di-impeach. Di mana buktinya? Di Peru kemarin seminggu lalu, presiden melakukan hal yang sama. Melanggar konstitusi. Akibatnya dia ditangkap polisi. Presiden Peru ditangkap polisi. Waktu ditanya kepada polisi, Anda menangkap presiden? Enggak, saya enggak menangkap presiden. Saya menangkap pelanggar konstitusi. Jelas dalilnya. Anda lihat sekarang. 80 pejabat sudah diangkat oleh presiden selama 2,5 tahun. Artinya sampai 2024 selesai, sampai pemilu selesai. Coba Anda perhatikan. 80 jabatan kepala daerah itu, kalau dikonversi di dalam suara, itu kira-kira 180 juta suara. Jadi 80 pejabat daerah ini menguasai 180 juta penduduk Indonesia. Itu potensi pelanggaran pemilu, karena akan diarahkan 180 juta itu untuk memilih tokoh yang akan diasuh oleh 80 orang yang diangkat presiden. Siapa dia? Ya pasti tokoh yang diinginkan presiden. Karena tidak ada pertanggungjawaban publik di situ. Jadi kita ada dalam bahaya. Dan kita ingat kembali bahwa perintah pertama dari konstitusi, daulat rakyat bukan daulat presiden. Jadi teman-teman, dalam acara Maulid ini kita sekali lagi mengingat bahwa ada naskah Quran, ada hadis yang dua-duanya ada bagian teologis dari doktrin Islam. Ada naskah konstitusi yang juga diandalkan pada prinsip yang sama, yaitu keadilan sosial. Tetapi naskah konstitusi kita sekarang sedang dipermainkan untuk diubah. Jadi kalau sekarang ada usulan ya undang-undang dasar sebaiknya direvisi. Oh iya, itu ide yang bagus karena keadilan sosial di versi undang-undang sekarang sangat mungkin bertentangan dengan dalil keadilan sosial. Tetapi merevisi itu memungkinkan revisinya justru jadi buruk. Karena akan dimasukkan pasal-pasal untuk memperpanjang kekuasaan. Paling enggak kalau ada agenda, mari kita bahas kembali Undang-Undang Dasar 45. Membahas kembali artinya memberi kesempatan pada presiden untuk jangan dulu bikin pemilu. Tunggu pembahasan itu. Artinya memperpanjang presiden.
Jadi sekali lagi sebelum kita mungkin ada sedikit pembicaraan kecil, kita anggap bahwa kita ingin meniru kepemimpinan yang berbasis pada keadilan sosial, pada kebenaran dan pada kejujuran, dan itu ada di dalam sikap etis dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.